Salam sejahtera semuanya. Perkenalkan nama saya Jeffrey Amar Temunan dengan NIM 11S23032. Saya dari Prodi Informatika. Jadi saya di sini ingin mempresentasikan code saya di mata kuliah dasar pemrograman praktikum modul 9 tantangan 2. Langsung saja ke code-nya. Jadi di sini ada program sederhana untuk menampilkan pesan tersembunyi. Jika bilangan habis dibagi 3 maka tampilkan I. Jika bilangan habis dibagi 5 maka tampilkan U. Jika bilangan habis dibagi 7 maka tampilkan E. Apabila terdapat bilangan E habis dibagi 3, 5, dan 7, kemudian bilangan itu juga habis dibagi 2 maka tampilan tampilkan ABC. Jika tidak, tampilkan JPA. Inputan di code ini harus berupa dua buah bilangan integer berupa nilai awal dan nilai akhir yang akan kita bikin di sini nanti. Oke, masuk aja ke code-nya. Di sini ada include studio yang dimana ini untuk memberi kita petunjuk ya. Beri kita petunjuk untuk komputer kita agar bisa mengambil sejumlah kode yang sudah ditulis sebelumnya dan meletakkannya di awal program kita. Nah, jadi kita di sini fungsi ini sangat berguna. Jadi kita nggak perlu menulis eh, fungsi-fungsi yang baru gitu. Karena kita sudah menggunakan ini. Jadi kita nggak perlu menulis ulang gitu. Tentunya ada integer main ini untuk mendefinisikan fungsi bahwa fungsi ini eh, bertipe integer gitu ya, integer main. Integer nilai awal, nilai akhir ini untuk kan tadi kan dibilang berupa dua buah bilangan integer nilai awal dan nilai akhir, maka akan dibuat di sini integer nilai awal, koma nilai akhir ini untuk membedakan ada dua variabel di sini, nilai awal dan nilai akhir. Selanjutnya untuk inputan si nilai awal dan nilai akhir di sini ada scanf. Scanf ini untuk menginput apa ya? Menginput lah untuk si code ini apa yang akan diprosesnya itu. Sini untuk mengeluarkan si integer, koma kita panggil di sini alamat si nilai awal. Jadi ini akan disimpan di variabel nilai awal. Selanjutnya ada scanf persen %d untuk integernya, koma nilai akhir akan disimpan di nilai akhir. Ada integer i nilai awal. Di sini di sini untuk menginisialisasikan variabel i dengan nilai awal. Jadi ini inisial ya, inisial itu adalah si nilai awal. Tentunya untuk loopnya, bentar ya. Untuk loopnya itu di sini ada do, aku pakai do while untuk loopnya. Ada untuk kondisinya ada if I modulo 2 sama dengan nol dan I modulo 3 sama dengan nol dan I modulo 5 sama dengan nol dan I modulo 7 sama dengan nol, maka ABC. Di sini ada garis miring N ini untuk baris baru gitu. Jadi dia di satu baris yang baru gitu. Tentunya ada kondisi else if I modulo 3 sama dengan nol dan I modulo 5 sama dengan nol dan I modulo 7 sama dengan nol, dan I modulo 2 tidak sama dengan nol. Maka CBA. Ini kebalikan dari ini yang tadi dibilang. Jika tidak sesuai dengan ini, maka keluar CBA. Garis miring N agar dia bisa outputnya di satu baris baru gitu. Nantinya ada else if I modulo 3 sama dengan nol itu eh, ada di dalam I modulo 3 sama 0 ini ada beberapa kondisi agar kita bisa mengeluarkan output sesuai dengan apa yang diminta gitu. Jadi jika modulo 3 sama dengan nol dan modulo modulo 5 sama dengan nol, maka akan keluar IU. Nah, selanjutnya ada else if ada ini kondisi ini akan dibaca terus dan digabung dengan kondisi ini. Jika kedua kondisi ini terpenuhi maka keluar IE. Selanjutnya jika hanya kondisi ini yang terpenuhi maka yang keluar I. Ini ada kondisi baru else if is modulo 5 sama dengan nol akan terprint U di baris baru di bawah si I ya atau yang ini. Ini ada else if I modulo 7 sama dengan nol. Ini artinya si nilai awal itu habis dibagi 7 gitu.
Mau dia 35 dibagi 7 itu kan habis dibagi 7 bisa itu. Makanya dibikin sini modulo aja gitu. Jadi print F, else if I modulo 5 sama dengan nol dan I modulo 7 sama dengan nol, maka print UE di baris baru. Selanjutnya else if I modulo 3 sama dengan nol dan I modulo 5 sama dengan nol dan I modulo 7 sama dengan nol. Oh maaf, di sini ada kesalahan. Harusnya kondisi ini tidak di sini ya. Jadi kondisi ini sudah aku ganti ke atas ya. Karena jika dibikin di sini akan error dia. Karena eh, ini akan dibaca, diprioritaskan yang di atas dulu. Jadi kalau kemungkinan di atas tidak terpenuhi maka ke bawah, makanya ke bawah. Nah, kalau aku bikin di bawah ini kemarin, dia code-nya salah gitu. Tidak sesuai dengan output yang diminta. Jadi aku pindahkan ke atas, makanya benar dia. Else print eh, artinya di sini jika kondisi ini semua tidak terpenuhi, maka yang di print itu eh, si nilai ini, si nilai awal ini. Kan dia loop ya. I plus artinya increment nilai I. Jadi nilai I itu akan terus bertambah gitu. While ini akan loop sampai I itu lebih kecil atau sama dengan nilai akhir. Jadi misalnya di input 2 kan 100, 110. Maka ini akan terus perulangan akan terus dilakukan selama I masih kurang dari atau sama dengan nilai akhir. Akan nampak di ini ya, di demo mungkin. Untuk demonya kita pakai ini aja. Oke. Coba kita masukkan 100 sampai 100 105 coba. Hmm, 100. Ini ada berarti dia akan di loop sebanyak 5 kali ya. Ini akan memenuhi kondisi-kondisi. Di sini kan saat dia masuk ini dia 101 itu. 100, 101. Di sini 100. Kenapa? Kita lihat di kondisi di atas karena kondisi 100 ini hanya dapat dibagi 5 itu akan habis dibagi 5. Kalau bagi 7 kan nggak habis. Dibagi 3 juga nggak habis. Makanya di sini dibikin Selanjutnya di sini kenapa 101? Karena dia kondisi ini nggak ada yang terpenuhi. Kondisi semua yang dibikin ini kemungkinan nggak ada yang terpenuhi. Maka yang di print itu nilai integer dan nilai nilai awal gitu. Nilai awal yang berupa integer. Dan di sini ini itu tambah-tambah. Tambah. Artinya tambah-tambah satu gitu. Misalnya kan 100 ke 105. Jadi looping yang pertama 100. Looping yang kedua 101. Saat 100 dilihat dulu kondisi ini memenuhi apa enggak. Mana yang memenuhi akan dikeluarkan. Selanjutnya salah satu jika tidak terpenuhi akan keluar ini. Gitu juga selanjutnya. Baiklah, sekian presentasi video dari saya. Jika ada kurang dan salah saya minta maaf. Sekian, terima kasih Pak.